bab-bab yang sebelumnya yang telah berlalu itu ibarat pondasi. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid beliau menyebutkan dari bab 1 sampai bab ke-6 itu adalah pondasi paling penting buat kita. Beliau sebutkan dari tentang tauhid, makna tauhid, keutamaan tauhid, bahwa tauhid ini menghapus dosa, seluruh dosa, bahwa tauhid ini akan ahlu tauhid akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, kemudian beliau juga mengenalkan kepada kita tentang syirik, lawan daripada tauhid, kemudian bagaimana mendakwahkan syahadat la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Itu semua adalah pondasi buat kita semua. Sebelum lebih jauh membahas tentang masalah syirik, pada bab yang ke-7 ini beliau mulai membahas tentang kesyirikan. Satu persatu beliau sebutkan tentang kesyirikan. Dan beliau memulai dengan membahas syirik kecil. Kalau syirik kecil yang antum tahu adalah biasanya riya, begitu ya, bersumpah atas selain nama Allah. Sebetulnya syirik kecil itu sangat banyak sekali. Bukan hanya riya, bukan hanya bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama selain Allah. Bukan hanya mengatakan kalau bukan karena fulan dan fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, kalau bukan karena kalau yang dikatakan Ibnu Abbas itu, kalau bukan karena bebek maka maling itu akan masuk, kalau bukan karena ini maka akan begini. Ini adalah lafaz-lafaz syirik kecil yang nanti akan disebutkan juga. Ya. Lebih tepatnya yang ke-7 ini, bab yang ke-7 ini judulnya adalah minasyirki lubzul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Bahwa minasyirki, termasuk kesyirikan adalah memakai gelang. Al-halaqah itu sesuatu yang melingkar. Ya, sesuatu yang melingkar. Kalau dulu anak kecil itu di tangan itu dipakaikan gelang itu semacam terbuat dari benang-benang. Ada yang pernah? Antum mungkin pernah dulu ketika kecil. Saya pernah dulu. Tapi saya lupa itu apa jimat atau enggak. Kalung, ya, kalung hitam, tapi nggak tahu di dalamnya apa. Masih kecil, ya, masih kecil. Kemudian al-khayt, ya, benang. Kemudian memakai benang. Ini sama juga benang yang digunakan untuk jimat. Tapi nanti benang ini biasanya lebih sering digunakan sihir, ya, untuk sihir, untuk ngikat buhul-buhul itu. Ini nanti kita akan bahas juga masalah sihir, cuman bukan di bab ini, ada babnya sendiri. Sihir ini termasuk dosa besar, termasuk syirik besar. Kalau jimat ini termasuk syirik kecil, walaupun nanti ada di mana jimat itu syirik besar, nanti kita akan sebutkan. Wa nahwihima, atau yang selain keduanya. Di sini isyarat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya yang namanya jimat itu enggak terbatas pada gelang ataupun kalung ataupun benang, tapi selain daripada keduanya, yang tujuannya, pokoknya semua benda yang digunakan yang tujuannya adalah li raf'il bala au daf'ihi, untuk menghilangkan, ya, mengangkat musibah atau menolak musibah. Jadi jimat ini digunakan baik untuk mengangkat musibah, sakit nih, kalau kamu pengen sembuh, kamu harus bawa ini nih, ya, ini harus dikantongi, ini jimat ini. Atau kalau kamu pengen aman, kamu harus bawa cincin ini. Oleh karenanya, kenapa nanti pelaku orang yang pakai jimat itu adalah orang yang paling sengsara, di antara orang yang paling sengsara. Kenapa? Karena ketergantungan hati kepada selain Allah itu sangat kuat sekali. Orang kalau dia pergi lupa jimatnya, lupa cincinnya, dia udah gundah gulana, sudah kacau, sudah gelisah sekali dia. Pulang dia nggak berani jalan, ya. Itu hati, ketergantungan hati kepada jimatnya itu sangat luar biasa. Kalau orang mukmin bebas, dia pergi keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, selesai. Mau tidur baca ayat kursi, karena ayat kursi ini ini yang ngabarkan setan, jin yang ngabarkan bahwa kalau kamu pengen selamat dari gangguan jin, dari keburukan, maka sebelum tidur baca ayat kursi.
Karena Abu Hurairah pernah menangkap jin sebanyak 3 kali. Kali pertama dia nyuri harta zakat, dicuri dia, ditangkap sama Abu Hurairah. Apa jin ini katakan bahwa saya miskin, saya orang miskin, dia nyamar jadi manusia. Ini saya percaya. Kalau antum pernah melihat penampakan, memang betul. Jin, iblis, dia bisa berubah menjadi apa? Bisa menampakkan dirinya. Kalau jin ini masih bentuk aslinya, maka nggak bisa dilihat. Karena dalam surat jin dikatakan bahwa innahu yarakum huwa. Apa? Gimana? Iya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Jadi mereka itu melihat kalian. Mereka dan juga teman-teman mereka yaitu bangsa jin melihat kalian dari sisi pada tempat yang kalian tidak melihat mereka. Jadi mereka bisa melihat kalian. Aslinya kalian gak bisa melihat mereka, tapi kapan mereka bisa memperlihatkan diri, maka merubah diri mereka dari bentuk aslinya, maka maka manusia akan bisa dilihat. Makanya ada penampakan ini, penampakan itu, jin itu semua. Itu semua adalah gangguan apa? Gangguan jin. Nah, karenanya ada orang indigo itu, kalau antum tahu dengar anak indigo, itu bukan kelebihan ya. Itu malah justru sebuah kekurangan, sebuah cacat. Kenapa? Asalnya manusia nggak bisa lihat jin, asalnya. Tapi ini orang karena kelainan, sehingga dia bisa lihat jin, kelainan. Oleh karenanya pernah diceritakan oleh salah satu dosen kami. Ini orang datang ke dosen kami ini datang ke beliau dan mengatakan bahwa Ustadz, saya sering sekali melihat jin. Saya melihat di atas rumah itu, di genteng, di plafon itu hanya ada banyak makhluk-makhluk lah dan bentuknya aneh-aneh. Kemudian sama dosen anak ini Ustadz Abdullah Roy lah ya, kita sebutkan Ustadz Abdullah Roy. Beliau menasihati bahwa ngaji tauhid. Beliau menyebutkan bahwa 4 kali, saya lupa ya, antara 3 sampai 4 kali orang ini ikut kajian tauhid, hari kelima udah nggak bisa lihat lagi karena gangguan gitu loh. Orang semakin jauh dari kajian tauhid, semakin senang setan jin itu semakin senang sama dia, semakin mudah mengganggu. Tapi kalau orang betul-betul ngaji tauhid, betul-betul tenanan, nyatet ya, syirik itu apa, pembagiannya, makna la ilaha illallah itu apa, tenanan ngajinya, kuat imannya, bukan hanya dihindarkan dari gangguan jin saja, dari segi dunia, akhirat dia bisa masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ya, dengan cara apa? Ngaji tauhid. Baik. Jadi sehingga ya dalam apapun bentuknya, kalau tujuannya untuk mengangkat musibah, kemudian menghalangi musibah agar nggak mengena, maka itu adalah jimat. Nanti kita akan sebutkan menjadikan sesuatu itu menjadi sebab, ya. Jadi baik, jadi masalah memakai jimat tadi itu ya, masalah gelang ya, untuk menolak bala, untuk tolak bala, itu asalnya adalah syirik kecil. Namun dia bisa menjadi syirik besar tatkala yang make jimat ini berkeyakinan bahwa jimat ini bisa dengan sendirinya memberikan pengaruh. Jimat ini bisa dengan sendirinya memberikan pengaruh, bisa menghindarkan dari mara bahaya, bisa menghindarkan musibah, bisa menyembuhkan penyakit dengan sendirinya. Maka ini sudah terjatuh ke dalam syirik besar. Tapi kapan orang yang memakai jimat ini niatnya dalam hatinya itu adalah hanya menjadi sebab. Ini karena sebab cincin yang saya pakai ini saya jadi kebal. Karena sebab cincin yang saya pakai ini saya jadi aman di jalan, gak ada yang ganggu. Karena sebab ini saya menjadi begini, ya. Hewan saya peliharaan saya jadi aman. Kalau nggak pakai ini maka begini. Hanya menjadi sebab saja. Tapi yang menurunkan keamanan, yang mengangkat kesembuhan, yang menghindarkan dari mara bahaya, dia yakin itu hanya Allah saja. Berarti di sini dia menjadikan jimat ini menjadi sebab saja, maka ini syirik kecil. Dan kebanyakan orang pakai jimat itu syirik besar apa syirik kecil? Syirik kecil. Orang yang pakai jimat itu sholat kok, ya, berarti kan masih beribadah kepada Allah.
Artinya dia punya keyakinan bahwasanya yang menghilangkan semuanya Allah. Toh dia sholat juga masih berdoa kepada Allah. Walaupun kalau terkena musibah, kepepet, itu perginya ke dukun. Orang Indonesia itu kadang aneh gitu loh. Orang sedang kemarau, yang dipanggil pawang hujan. Kan aneh. Harusnya dekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau beristighfar kamu kepada Allah, Allah akan ampuni, Allah akan turunkan hujan yang lebat, kan gitu dalam ayat itu disebutkan, ya, seperti itu. Orang lagi kepepet hujan kemarau, panggil pawang hujan. Ya. Itu terjadi musibah, perginya ke dukun. Orang salah tempat, salah tempat. Baik, itu terkait penggunaan jimat. Nah, tadi saya sebutkan tentang masalah sebab. Karena jimat itu identik dengan sebab, keyakinan seorang dengan sebab. Terkait masalah sebab ini ada 3 kelompok paling tidak ini. Ada 3 kelompok manusia, pemahaman mereka kepada sebab. Ya, pemahaman mereka kepada sebab. Yang pertama adalah yang biasa dikenal dengan nufatul asbab. Orang-orang yang mengingkari sebab. Ini ya, mereka menganggap bahwa akibat yang terjadi itu bukan karena sebab. Ini adalah keyakinan dari Asy'ariyah. Akibat yang terjadi itu bukan karena apa? Bukan karena sebab. Ya, bukan karena sebab. Terus sebab itu apa? Sebab itu hanyalah tanda. Jadi sebab itu bukan pengaruh terjadinya sesuatu. Jadi kan kita punya akibat nih. Kalau kita ahli sunnah, kita sebutkan pemahaman ahli sunnah, ada sebab ada akibat. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah, ada sebab ada akibat. Ya, ini yang dinamakan dengan sunnatullah. Kalau ada misalnya melakukan sesuatu, maka akibatnya akan begini. Nonjok orang akibatnya memar, misal. Motong kue sebabnya, sebab motong kue pisau tajam digerakkan, akibatnya adalah kue terbelah. Itu namanya sunnatullah. Itulah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Lebih tinggi daripada itu mukjizat, nggak dinalar. Mukjizat ini nggak masuk nalar, nggak bisa dinalar. Ya, mukjizat yang banyak Allah berikan kepada para nabi. Bagaimana Nabi Musa melawan ribuan sihir Fir'aun. Maka disebutkan dalam tafsir itu bahwasanya sihir Fir'aun itu ada 7.000 lebih. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya ada 30.000 lebih. Di riwayat lain disebutkan ada 70.000. Bayangkan, satu orang ngelawan 70.000 sihir, tukang sihir. Dan sihirnya Fir'aun ini, tukang sihirnya Fir'aun ini hanyalah satu macam sihir saja. Itu sihir yang bentuknya adalah khayalan saja. Dan inilah sihir yang menimpa Nabi SAW. Jadi sihirnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun itu khayalan saja. Yang dilemparkan itu adalah tali. Jadi ada tongkat diikatkan, ya, ditaruh kemudian berubah menjadi ular. Namun yang ini talinya sebetulnya asli tali, gitu loh. Enggak berubah menjadi ular. Namun yang dirubah itu adalah khayalan mata manusia. Bagaimana dibayangkan kepada mata manusia yang melihat ketika itu disaksikan oleh sihirnya aja 70.000, yang menyaksikan manusia masyarakat berapa banyak itu saya nggak tahu. Bahwasanya itu berubah menjadi apa? Ular. Termasuk Nabi Musa melihat bahwasanya itu bentuknya ular, gitu loh. Makanya Nabi Musa mundur, takut. Tapi ingat, bukan takut takut karena kepada ular sihirnya, tukang sihirnya Fir'aun tadi, bukan. Karena sebelumnya sudah di briefing dulu sama Allah Azza wa Jalla. Sudah dikasih tahu caranya. Ini nanti kalau kamu berhadapan dengan sihirnya Fir'aun, ya, suruh mereka yang melemparkan dulu. Makanya kan mereka mengatakan, wahai Musa, kami dulu yang melemparkan atau kau lemparkan, silakan. Antum tulqun, kalian melemparkan dulu, silakan. Ya, kalau sudah jadi ular, silakan dilemparkan tongkatmu, wahai Nabi Musa, diajarkan. Sebelumnya di briefing dulu sama Allah, dikasih tongkat sama Allah, lemparkan, berubah jadi ular. Nabi Musa takut. La takhaf, jangan takut, kata Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebutkan juga contoh takut yang tabi'i. Takut yang tidak syirik, karena nanti ada takut yang sampai derajat derajat syirik. Ini contohkan para ulama adalah takutnya Nabi Musa
kepada tongkat yang berubah menjadi ular. Awal kali diberikan tongkat sama Allah Azza wa Jalla. Nah, supaya apa kok dilatih dulu? Supaya nanti ketika berhadapan dengan tukang sihir 70.000 sihir itu, tukang sihir Fir'aun itu enggak ndredeg, enggak kagol, enggak kaku. Jadi udah terlatih dulu, lemparkan jadi ular. Ya. Tukang sihirnya Fir'aun langsung beriman, amanna. Kami beriman semuanya. Ya, kami apa? Kami beriman semuanya. Baik. Kok sampai tukang sihir sih? Yang pertama adalah kelompok apa? Nufatul asbab, orang yang mengingkari sebab. Orang yang mengingkari sebab. Harusnya orang ini nggak percaya dengan apa? Jimat, harusnya. Harusnya orang ini nggak percaya sama jimat. Karena begini. Jadi mereka dikenal dengan al-kasbu. Dalam istilah mereka adalah al-kasbu. Apa itu al-kasbu? Al-kasbu itu ibarat manusia itu punya kudrah. Manusia itu al-kasbul asy'ari ya namanya. Al-kasbu atau kasbul asy'ari. Manusia punya kudrah, punya kemampuan. Tapi kudrah dan kemampuan itu bukan menjadi sebab terjadinya sesuatu. Kudrah dan kemampuan manusia ini hanya sebagai tanda. Akibat itu terjadi. Adapun yang menyebabkan akibat itu terjadi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Antum paham nggak? Nggak paham juga nggak apa-apa sebetulnya. Kenapa demikian mereka mengatakan demikian? Karena mereka mengatakan bahwa tidak boleh kita menetapkan sesuatu yang bisa berpengaruh kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai kita menetapkan ada sesuatu selain Allah yang bisa berpengaruh, maka itu syirik. Maka itu syirik. Kalau realnya kita contohkan begini. Misal kita punya pisau, ya, ada pisau, ada roti. Ini pisau tajam. Kita gerakkan. Ada roti, kemudian kita gerakkan pisau tersebut di roti. Gesek, maka terbelah roti tersebut. Maka ini namanya sebab dan akibat. Kalau ahlu sunnah wal jamaah memahaminya gampang. Ya, roti tersebut terbelah sebabnya apa? Pisau tajam, kemudian kita gesekkan. Ada kudrah dalam tangan kita, sehingga menyebabkan roti terbelah. Yang ngasih kudrah siapa? Allah Azza wa Jalla. Beres, selesai urusan. Ada sebab, ada akibat. Kalau mereka enggak, pisau yang tajam dan juga tangan kita yang digerakkan itu tanda, bukan sebab. Yang belah roti itu siapa? Allah. Gampangnya kayak gitu. Orang seperti ini harusnya tidak memahami apa? Tidak memahami harusnya tidak percaya jimat. Karena jimat itu terlalu berlebihan menganggap sebab. Yang bukan sebab dianggap sebab. Inilah munculnya pemahaman percaya sama jimat. Walaupun ingat bahwa jimat itu ada pengaruhnya. Ya, jampi-jampi, sihir, perdukunan, ya, santet, itu semua ada pengaruhnya. Betul. Karena mereka kerjasama dengan jin. Ini kasusnya banyak sekali seperti ini. Orang tadi saya kisahkan ya, bagaimana itu betul-betul ada pengaruhnya. Jadi Rasulullah itu disihir, ya. Rasul disihir oleh orang Yahudi, laki-laki dari kalangan Yahudi. Saya lupa namanya, Labib kalau nggak salah, bin Aqsam apa Aqsa, saya nggak tahu. Disihir oleh seorang laki-laki, ya, disihir oleh seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah itu dikhayalkan kepada beliau bahwasanya beliau telah melakukan sesuatu padahal belum. Ini tersiksa sekali orang seperti ini. Orang kadang mohon maaf, pengen berhubungan dengan istrinya, ini sudah naik hasratnya, pengen berhubungan, kemudian gara-gara sihir, jadi kayaknya udah berhubungan, udah puas, selesai. Akhirnya nggak jadi. Ini orang tersiksa. Pindah ke istri yang kedua kayak gitu juga, istri ketiga juga kayak gitu. Ini tersiksa. Rasul mimpi, didatangi oleh 2 orang malaikat. Kalau Rasulullah terkena sihir, enak yang ngasih tahu Rasulullah. Nah, kalau kita yang ngasih tahu siapa? Rasulullah didatangi 2 malaikat, satu di atas kepala, satu di kakinya. Dikabarkan bahwasanya malaikat ini berdiskusi. Ini laki-laki ini kenapa? Menunjuk kepada Rasulullah. Ini terkena sihir. Siapa yang menyihir? Dikatakan yang menyihir adalah Labib. Enak kalau Rasul dikasih tahu sama malaikat. Yang menyihir adalah Labib. Dari apa? Buhulnya itu apa? Karena setiap sihir itu pasti ada buhul. Buhul yang diikat, ada ikatan. Dijelaskan oleh malaikat ini bahwasanya buhulnya itu diambil dari rambut yang nempel di sisir Rasulullah, diambil itu sama orang Yahudi, rambutnya itu diambil, kemudian diikat dan diletakkan di sebuah sumur.
sihir itu, buhul itu diletakkan di tempat yang jarang dijamah manusia, jarang diketahui oleh manusia. Dipakaikan sesuatu bagaimana sihir itu nggak hancur. Karena apa? Kalau sihirnya hancur, apa buhulnya hancur, rusak, terlepas, sihirnya nggak berpengaruh lagi. Selama buhulnya itu masih masih utuh, ya kan? Itu sihir tetap berpengaruh itu. Makanya harus cari dulu. Orang-orang yang terkena sihir, cari buhulnya di mana. Lalu dilepas, dibacakan Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Kalau mau Al-Baqarah sampai selesai. Berapa? 2 juz, 4 lembar ya. 2 juzan. Al-Baqarah 2 juzan. Baik. Seperti itu ya. Jadi dihilangkan. Akhirnya diambil sama Rasul yang ambil sendiri, akhirnya apa? Lepas sihir tersebut. Baik, kelompok yang kedua adalah orang yang berlebihan dalam menetapkan sebab, sehingga mereka banyak menetapkan perkara yang bukan sebab menjadi sebab. Ini kelompok yang banyak menghayal, ya, ahli khurafat, orang-orang yang ahli khurafat. Ini orang-orang yang seperti ini yang harusnya sering menggunakan jimat. Adapun kelompok yang ketiga jelas adalah ahlu sunnah wal jamaah yang tadi saya sebutkan, adalah kelompok yang menetapkan sebab dan akibat. Ada sebab, ada akibat. Ini adalah sesuai dengan nalar manusia. Karena ini berkaitan dengan sebab, maka perlu kita mengetahui sesuatu itu merupakan sebab atau bukan. Mengetahui sesuatu itu merupakan sebab itu dengan 2 cara. Kita mengetahui sesuatu itu merupakan sebab itu dengan 2 cara. Yang pertama dengan dalil. Kalau kita tahu Al-Qur'anul Karim adalah sebab kesembuhan, itu ada dalilnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Madu misalnya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifatun alwanuha fihi syifaa'un linnas. Bahwa keluar dari perut lebah itu minuman, yaitu madu yang warnanya bermacam-macam. Ada obat di dalam madu tersebut untuk manusia. Jelas ada dalilnya. Kemudian banyak ya, ada habatus sauda, bahwasanya habatus sauda itu obat segala penyakit kecuali kematian. Kemudian juga kalau hadis yang lain itu apa? Sebab umur itu panjang adalah menyambung tali silaturahmi misalnya, dan yang lain ada dengan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan menguji coba, dengan uji coba. Jadi terbukti secara real, nyata, bukan secara gaib. Kenapa saya katakan secara gaib? Karena gini, tadi saya katakan bahwa pelet, jampi-jampi, sihir, santet itu semua berpengaruh, tapi nggak masuk akal. Terus dengan apa? Ya jin mau nggak mau, gitu loh. Artinya apa? Uji coba ini terbukti secara zahir, secara real, dibuktikan. Kalau misalnya kita katakan kamu sedang sakit kepala, minum paracetamol. Paracetamol bisa menjadi sebab sembuhnya sakit kepala. Betul nggak? Betul. Karena sudah diuji, udah real. Ada kandungan ini, kandungan ini, kandungan ini. Kalau diminum, kena kepada penyakitnya, sembuh, selesai. Ada ujian real, jadi ada khasiat yang memang sudah dibuktikan, begitu. Dan ini real terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi saya katakan bahwasanya semacam santet, jambi-jambi itu pengaruh, ada pengaruhnya. Sihir, ya, itu ada pengaruhnya. Memang ada pengaruhnya. Tapi itu secara gaib dan nggak masuk akal. Di nalar itu nggak masuk akal. Oleh karenanya orang yang mendewa-dewakan akal itu mengatakan bahwasanya hari gini masih percaya dukun, hari gini masih percaya sihir. Lah harus percaya. Sihir itu betul nyata gitu loh. Ada sihir yang memang hanya hayalan, ada sihir yang memang kecepatan tangan yang kita kenal dengan sulap, ya. Ada sihir yang memang itu adalah hakikat. Dan ini disebutkan di dalam
Al-Mughni punya Ibnu Qudamah. Bukti bahwasanya sihir itu adalah nyata, gampang. Ya, surat Al-Falaq. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Allah perintahkan kita untuk berlindung. Di antaranya adalah dari penyihir-penyihir wanita yang dia meniupkan nafasat, itu tiupan yang disertai dengan ludah sedikit, ya. Yang mereka meniupkan di uqad, di tali-tali mereka. Ya, di buhul-buhul yang mereka tali, ditiupkan sambil dibacakan mantra-mantra. Kalau seandainya sihir itu nggak ada pengaruhnya, ngapain Allah perintahkan untuk berlindung? Paham? Ini sisi pendalilannya kayak gitu. Menunjukkan bahwa sihir itu apa? Sihir itu benar adanya. Santet itu betul berpengaruh, tapi dengan apa? Jalur jin. Memang dia terbukti secara nyata, namun dia masuk kepada perbuatan syirik yang lainnya. Ingat, bahkan kalau masalah jimat oke, masih agak ringan. Tapi kalau sudah sihir itu sudah berat. Oleh karenanya pelaku sihir itu dipotong kepalanya. Para ulama mengambil kesimpulan dari ayat, ya, bahwasanya walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya, bukan Sulaiman yang kafir, bukan. Tapi yang kafir itu adalah malaikat. Hukum malaikat apaan? Yang kafir itu adalah setan yang mengajarkan kepada manusia sihir. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang mempelajari sihir kafir. Kafir sudah. Ya, yang mempelajari sihir apa? Hukumnya kafir. Baik. Kalau jimat, ini realnya dari dua yang tadi saya sebutkan. Dari dalil nggak ada. Dalil yang menyebutkan bahwasanya jimat ini bisa misalnya kebal. Jimat ini bisa menolak bahaya, bisa menyembuhkan penyakit. Dalil nggak ada, hadis nggak ada, ayat juga nggak ada. Ya. Kemudian dari uji coba secara real, nyata itu nggak bisa. Ya, nggak ada. Artinya apa? Berarti dia telah menjadikan jimat ini menjadi sebab padahal dia bukan sebab. Inilah syirik kecil. Ya. Untuk memahami syirik kecil di dalam masalah ini itu adalah kaedahnya itu adalah ketika kita meyakini satu benda menjadi sebab padahal tidak terpenuhi dari dua yang tadi saya sebutkan, dua poin yang tadi saya sebutkan dalam menetapkan sesuatu itu menjadi sebab. Nggak ada dua poin ini, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik kecil. Menjadikan sesuatu menjadi sebab padahal bukan sebab, maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Iya. Kita akan baca dalil yang pertama adalah qul afara'aitum ma tad'una min dunillah dalam surat Az-Zumar ayat 38. Katakan, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Bagaimana pendapatmu wahai orang-orang musyrik? Apa yang kalian sembah selain Allah? In aradani Allahu bidurrin. Kalau Allah kehendaki aku mendapatkan mudarat, hal hunaka syifatu durrihi? Apakah di sana ada yang bisa menghilangkan kemudaratannya Allah? Au aradani birahmatin, atau Allah inginkan untuk rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatihi? Apakah di sana ada yang bisa menahan rahmat Allah azza wajal? Qul hasbiyallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah, alaihi tawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Di sini Allah mengatakan qul afara'aitum ma tad'un. Apa yang kalian sembah selain Allah wahai orang-orang musyrik? Ma di sini mausul. Isim mausul kalau antum belajar bahasa Arab ini adalah salah satu alat umum. Huruf yang menyebabkan afan. Ya, isim yang menyebabkan umum adalah di antaranya adalah isim mausul. Ya. Yang menyebabkan adalah umum. Artinya apa di sini? Orang musyrik itu sesembahnya itu banyak. Ada di kalangan mereka yang menyembah misalnya para malaikat, Nabi Isa disembah misalnya. Ya. Kemudian ada juga di antara mereka yang menyembah malaikat walaupun malaikat tidak mengakui. Ketika ditanya oleh malaikat, ketika Allah kumpulkan jin, manusia, malaikat semua dikumpulkan jadi satu, Allah bertanya kepada malaikat, haula'i iyyakum kanu ya'budun? Apakah mereka dulu yang menyembah kau wahai para malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna wa aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka itu kebanyakan menyembah jin dan mereka kebanyakan beriman kepada jin. Jadi bukan kepadaku, kata malaikat. Ada juga yang menyembah jin. Dalam surat Al-Jin jelas, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia laki-laki
yang minta perlindungan kepada segolongan jin, tapi ternyata tidak menambahkan untuk mereka kecuali rasa lemah saja. Ada juga yang menyembah orang-orang soleh, dan ini yang paling banyak. Ya, ada yang menyembah orang-orang soleh. Di zaman Nabi Nuh juga disembah orang soleh. Ya, kemudian Lata, kalau antum tahu Lata ini juga orang soleh yang disembah, yang membuat roti hidangan untuk orang-orang yang haji, orang soleh. Kemudian juga Nabi Nuh juga seperti itu. Nabi Isa juga disembah. Nabi Nuh dan juga kawan-kawan beliau dijadikan gambar awalnya. Ini setan tuh betul-betul sabar di dalam menyesatkan manusia. Awalnya Nabi Nuh meninggal dunia, selesai. Dan juga para sahabatnya, hilang generasi ke-1. Datang generasi berikutnya, dikasih tahu hanya untuk mengenang saja Nabi Nuh dikenang. Untuk menyemangati ibadah. Apa kamu nggak kangen sampai Nabi Nuh dan sahabat-sahabatnya? Lukis, gambar, ya, dipajang di masjid-masjid, di rumah-rumah, agar Anda semangat beribadah. Dirayu setan, setan nyamar jadi manusia, ngomong kayak gitu. Mas, kamu nggak kangen sama Nabi Nuh? Dulu loh dia berdakwah begini. Pergi setan tuh, pergi sudah. Sabar dia, nunggu lagi. Mati generasi itu, datang generasi berikutnya, datang setan lagi. Ini kamu tahu gambar-gambar ini? Ini dulu orang-orang dulu tuh nyembah ini loh, apaan bukan? Tawasul dulu. Dulu orang-orang sebelum kalian tawasul dengan Nabi Nuh dan kawan-kawannya ini. Ditawasul dengan Nabi Nuh. Ya. Agar Nabi Nuh itu menyampaikan hajat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka mengikuti. Pulang lagi setan lagi, ya. Mati generasi itu, hilang, datang generasi berikutnya, datang lagi setan merayu agar bagaimana mengatakan kepada manusia ketika itu, dulu orang-orang sebelummu menyembah Nabi Nuh, ini disembah dulu. Gara-gara mereka menyembah Nabi Nuh, akhirnya turun hujan yang lebat, tumbuh-tumbuhan yang sangat besar. Akhirnya disembah orang-orang soleh seperti itu, ya. Baik. Kemudian kalau kita melihat pendalilan ayat tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala itu berhujah dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Allah berhujah dengan tauhid rububiyah yang diakui oleh orang-orang musyrik, agar tujuannya orang-orang musyrik ini mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Ini tujuannya. Oleh karenanya sebelum ayat ini disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kau tanya kepada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Baru Allah bertanya, katakan kalau kayak gitu, apa yang kalian sembah selain Allah? Kalau Allah inginkan keburukan kepadaku, apa ada di antara mereka yang bisa menghilangkan keburukan itu? Mereka mengatakan pasti nggak bisa. Karena mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Azza wa Jalla. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah inginkan rahmat, apa ada yang menahan rahmat itu? Mereka akan menjawab enggak. Ya. Jadi berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Kemudian juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat ini berkaitan dengan syirik besar. Jadi para ulama itu banyak mereka berdalil, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak mereka berdalil untuk syirik kecil menggunakan dalil syirik besar. Menggunakan ayat yang berkaitan dengan syirik besar, di antaranya adalah ayat ini. Loh, apakah boleh? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena dua sebab. Kenapa para ulama berdalil dengan ayat yang berkaitan dengan syirik besar untuk berdalil syirik kecil, untuk membantah syirik kecil? Karena dua sebab. Yang pertama, sama-sama bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Orang yang pakai jimat, itu ketergantungan kepada jimat itu sangat besar. Ya, sama-sama ada bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Pakai jimat syirik kecil. Kemudian syirik besar juga sama. Orang-orang yang nyembah patung, ya, orang-orang yang nyembah orang-orang soleh, itu ketergantungan kepada orang-orang soleh yang mereka sembah, kepada ruh-ruh yang mereka sembah, itu kuat sekali, gitu loh. Sehingga sama-sama bentuk ketergantungan kepada selain itu sangat besar. Kemudian juga yang kedua, bahwa menggunakan jimat yang asalnya adalah syirik kecil, itu bisa menjadi syirik besar. Jadi syirik kecil ini bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kapan? Yang tadi saya sebutkan,
bahwa tatkala dia meyakini jimat ini bisa berpengaruh dengan sendirinya, maka inilah syirik besar. Dan ternyata kalau kita melihat para ulama, bahkan para sahabat termasuk Ibnu Abbas, nanti akan saya sebutkan, beliau berdalil dengan ayat yang berkaitan dengan syirik besar. Untuk syirik kecil, ya, di antara syirik kecil beliau sebutkan ya, perkataan seorang laulal battah la'atanal lusus, kalau bukan karena bebek ini maka akan datang kepada kami pencuri. Ini ucapan syirik kecil, tapi Ibnu Abbas menggunakan dalil syirik besar. Sehingga apa, ikhwani fillah rahimakumullah, memakai jimat ini jelas bentuk kesalahan. Karena apa? Di akhir ayat Allah katakan, qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Cukup Allah lah semata, kepadanya orang-orang yang bertawakal. Jadi bergantung hanya kepada Allah gitu loh. Bergantung seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil kedua adalah hadis dari Umran bin Husain. Umran bin Husain pernah, bahwa Nabi menyebutkan ya, Umran bin Husain ini menyebutkan bahwa Nabi pernah melihat seorang laki-laki yang pakai gelang dari kuningan, min sufrin. Beliau laki-laki ini, sahabat ini pakai gelang dari kuningan. Maka Rasul bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Dia menjawab, "Minal wahinah." Ini adalah untuk mengobati rasa lemah agar tidak sakit gitu loh. Agar tidak mudah terkena ain, agar tidak mudah celaka begitu. Kemudian kata Rasulullah, "Inzi'ha." Buang itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya itu tidak menambahkan kecuali wahna. Fa innaha la taziduka illa wahna. Tidak menambahkan untukmu kecuali rasa lemah saja. Fa innaka law mitta. Sesungguhnya kalau kau mati, wahia alaika, itu masih kamu pakai, maaflahta, kamu tidak akan beruntung. Sesungguhnya kalau kamu memakai itu, padahal kalau kamu mati masih pakai itu, kamu tidak akan beruntung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas mengingkari orang yang menggunakan gelang dalam rangka menolak penyakit. Ini jelas ya. Kalau tadi ayat oke lah, masih berkaitan dengan syirik besar. Tapi kalau ayat ini jelas orang pakai jimat. Orang pakai jimat, sahabat pakai jimat kuningan. Tujuannya untuk terhindar dari penyakit. Rasul perintahkan untuk buang. Makanya kalau antum masih punya jimat di rumah, dibuang. Ya, dibuang. Dibacakan dulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, bakar. Kalau bentuknya keris ya dipatah-patahin ke tukang las atau ke tukang bangunan, karena gerinda itu dipakai di gerinda, sama bacain ayat Al-Ikhlas, Al-Ikhlas betul, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Setelah itu apa? Dibakar nggak mempan ya. Yang penting udah patah, selesai, dibuang. Dibuang ke laut atau dibuang kemana, seperti itu. Baik ikhwan, kita azan terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di ujung hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan fa innaka law mitta wa huwa 'alaika ma aflahta. Sesungguhnya kalau kamu meninggal dunia wa huwa 'alaika dan kamu masih memakai gelang tadi itu, ma aflahta, kamu tidak akan beruntung. Nah, memang orang yang pakai jimat ini dia tidak akan beruntung. Di dunia nggak akan beruntung, di akhirat juga nggak akan beruntung. Di dunia dia akan rugi, di dunia rugi akhirat. Kerugian di dunia jelas. Ya, alih-alih orang pakai jimat itu, urusannya dipelancar ya, dipermudah segala urusannya. Jadi orang yang kaya misalnya, kerjaannya lancar ya, harmonis terus sama istrinya, anak-anaknya lancar semua, sekolah ranking 1, dapat juara segala macam. Boro-boro. Ya. Justru orang yang pakai jimat itu di dalam kesulitan. Gelisahnya itu luar biasa. Kekhawatiran dia itu sangat berlebihan sekali. Kapan? Kalau dia pergi jimatnya ketinggalan. Dia keluar rumah jimatnya nggak dibawa, itu khawatirnya itu luar biasa. Jadi Allah hukum dia dengan ketergantungan yang sangat berlebihan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini azab tersendiri nih. Azab yang sangat menyiksa ini sebetulnya. Sudah urusannya tidak akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla, karena dalam hadis setelahnya Rasul bersabda bahwasanya barang siapa yang menggantungkan jimat fala atammallahu lahu, Allah tidak akan mempermudah urusannya. Nah, tamimah itu dari kata tamam yang artinya sempurna. Orang pakai jimat tujuannya agar sempurna urusannya. Tapi kata Allah enggak, sebaliknya fala atammallahu, Allah enggak akan permudah urusannya. Kamu pengen pakai jimat tujuannya kayak gini, Allah kasih dengan kebalikannya. Pengen kalau kamu keluar lebih aman, malah kalau kamu keluar was-wasnya itu berlebihan, nggak aman malah. Ya, kalaupun bawa jimat, jangan-jangan jimatnya apa? Nggak fungsi misalnya, karena pengorbanan dia itu kurang misalnya kayak gitu ya. Makanya antum hati-hati, jangan mudah dikit-dikit ya memberi kenang-kenangan barang pribadi. Ini cincin saya ini udah 5 tahun, saya kasih kenang-kenangan buat kamu, kenang-kenangan. Jangan-jangan kalau antum dikasih kayak gitu misalnya ya dari teman, jangan-jangan itu ada jambi-jambinya itu cincin itu. Ya. Bahaya itu kalau ada jambi-jambinya sampai ke antum repot. Kan tadi saya katakan bahwa jimat itu betul-betul apa? Pengaruh, ya. Jambi-jambi itu ada pengaruhnya. Kenapa pengaruh? Jin itu pengaruhnya itu. Kenapa? Dukun itu dia memberikan pengorbanan kepada jin. Makanya nanti akan dibahas juga tentang orang yang memohon kepada jin. Kan ada pertanyaan, apa hukum meminta pertolongan kepada jin? Jin itu kan ada yang muslim juga. Jin kan juga ada yang muslim, nggak semuanya kafir. Bagaimana kalau menolong dalam masalah kebaikan segala macam, ya? Kemudian itu di dunia, di akhirat jelas kata Rasulullah, kamu tidak akan beruntung. Ya, kamu tidak akan beruntung. Meninggal dalam keadaan seperti itu tidak akan beruntung. Imma dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena telah melakukan syirik kecil, atau bahkan syirik besar, dia akan kekal di neraka. Waliyadzubillah. Di dunia nggak akan beruntung, di akhirat juga nggak akan beruntung. Hadis berikutnya adalah Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, yang tadi saya sebutkan. Barang siapa yang menggantungkan jimat, fala atammallahu lahu,
Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Allah nggak akan permudah. Wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu kalau kita cari arti secara bahasa itu artinya kerang dia. Kerang yang digunakan untuk jimat lah, yang pokoknya intinya jimat seperti itu, tapi ini kerang. Fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan berikan ketenangan kepadanya. Dalam riwayat lain disebutkan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai jimat, maka sungguh dia telah berbuat apa? Syirik. Sungguh dia telah berbuat syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Kembali kepada penjelasan yang tadi saya sebutkan. Ya, orang yang memakai jimat itu jatuh ke dalam syirik. Asalnya adalah syirik kecil, namun dia akan jatuh ke dalam syirik besar tatkala dia meyakini bahwa jimat tersebut bisa dengan sendirinya memberikan pengaruh, mengangkat musibah dan seterusnya. Tujuannya memakai jimat adalah untuk biar dipermudah urusannya, rezekinya diperlancar, agar tubuh ini misal kebal seperti itu. Namun Allah katakan fala atammallahu lahu. Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Malah justru dia akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala gelisah, urusannya selalu bermasalah, ya. Seperti itu, ya. Ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang melakukan perbuatan dosa. Doanya buruk. Dan ini dibolehkan. Orang pakai jimat doakan, fala atammallahu lahu. Semoga Allah enggak akan sempurnakan urusanmu. Sama seperti dalam hadis yang lain, kalau kita pernah dengar tidak boleh jualan di masjid, ya, nggak boleh berjualan di masjid. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat orang yang jualan di masjid, maka katakanlah, doakanlah, la arbahallahu tijarataka. Moga-moga daganganmu bangkrut, rugi. Boleh. Demikian juga kalau ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, juga nggak boleh. Kata Rasulullah, kalau kamu mendengar orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka katakanlah la raddahallahu alaika. Semoga barangmu nggak ketemu. Semoga hilang nggak ketemu. Boleh doakan kayak gitu, tapi jangan di depannya. Di belakang saja. Ya, karena masjid itu dibangun bukan untuk ngumumin barang yang hilang. Bagaimana kalau ngumumin barang temuan? Diumumkan ini ada kunci, misalnya kunci mobil, ini mohon yang merasa kehilangan temuin di kantor misal, boleh nggak? Mirip-mirip ya, tapi boleh. Beda mengumumkan barang yang hilang dengan mengumumkan barang temuan, beda. Nemu uang diumumkan di masjid boleh? Boleh. Tapi kalau kehilangan uang diumumkan di masjid tidak boleh. Kemudian ini adalah hadis yang terakhir. Hadis ini adalah hadis Abi Hatim dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Hudzaifah ini melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang. Minal humma, digunakan untuk penyakit panas, menyembuhkan penyakit panas. Lalu sama Hudzaifah faqata'ahu, dipotong. Lalu Hudzaifah membacakan ayat wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini dalam surat Yusuf ayat 106. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka musyrik. Ayat ini itu bicara tentang orang-orang musyrik, tentang orang-orang kafir. Ayat ini berkaitan dengan syirik besar. Tatkala orang kafir mereka menetapkan tauhid rububiyah kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan wa ma yu'minu aksaruhum, tidaklah kebanyakan mereka beriman. Dari mana sisi mereka beriman? Dari sisi mereka mempercayai bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ini sisi mereka beriman. Ini orang kalau mendengarkan separuh-separuh, kok bisa mengatakan orang kafir beriman? Orang Wahabi mengatakan bahwa orang kafir beriman. Beriman dari sisi ini. Yang ngabarkan siapa? Allah yang ngabarkan dalam surat Yusuf. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi, tidaklah kebanyakan mereka itu beriman illa wa hum musyrikun, kecuali mereka musyrik. Dari mana sisi mereka musyrik? Tauhid uluhiyah mereka enggak mau. Tauhid rububiyah mereka beriman. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah.
Lalu kenapa kamu nggak beribadah kepada Allah? Afala tattaqun? Kenapa kamu nggak bertakwa? Kenapa kamu nggak beribadah kepada Allah? Kenapa nggak bertawakal kepada Allah? Ini sisi di mana mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur dari sisi tauhid uluhiyah. Jadi kita memang membagi tauhid nggak harus dibagi ya. Yang penting orang tuh paham seperti itu maka cukup ya. Namun orang musyrik ini yang menuntut kita untuk bagi gitu loh. Orang musyrik ini imannya itu separuh-separuh gitu loh. Mereka menyembah berhala itu tujuannya agar berhala yuqarribuna ilallahi zulfa. Agar berhala yang kami sembah itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Makanya mereka menyembah berhala. Mereka mengatakan kami banyak dosa, kalau langsung berhubungan dengan Allah, langsung menyembah Allah, nggak pantas, kami itu nggak sopan, bahasa kitanya itu nggak sopan. Makanya kami butuh berhala. Begitu. Ya, tapi yang memberikan kamu manfaat mudarat siapa? Yang beri kamu rizki hujan? Ya Allah, mereka yakin. Lah terus kenapa kamu menyembah kepada patung? Mereka menjawab, oh kami nggak nyembah. Kami beribadah di sisi patung ini tujuannya agar patung menyampaikan hajat kami kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga seperti Ibnu Abbas yang tadi saya katakan. Ibnu Abbas mengatakan, fala taj'alu lillahi andada. Membacakan ayat ini. Jangan kamu menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Ibnu Abbas mengatakan, kapan seorang menjadikan untuk Allah itu tandingan? Ibnu Abbas mengatakan, wahwa an yaqul. Wahwa an yaqul. Ini antum bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Antum bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada. Wahwa an yaqul. Orang menjadikan tandingan untuk Allah itu adalah ketika dia mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Makanya kalau antum dulu pernah cinta sama musik ya, ada lagu dulu yang mungkin antum hafal dan sampai sekarang saya yakin antum masih hafal. Saya nggak tahu judulnya. Demi nafas ya, dan demi nafas yang telah kuhembuskan. Itu bersumpah dengan nafas. Ini syirik kecil. Ini dalam lagu ada aja, dalam lagu aja ada syirik kecil. Kemudian wahayati dan demi hidupku. Kemudian orang juga mengatakan wa yaqul laula kalbuhu hadza la atana lusus. Kalau bukan karena anjing ini maka pencuri akan datang. Walau lal baqtu fid dar la atal lusus. Kalau bukan karena bebek ini dalam rumah maka akan datang lusus. Wa qaulur rajul li sahibihi, dan ucapan laki-laki kepada temannya, masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan kau kehendaki. Dan ucapan laki-laki juga laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan maka akan terjadi begini. Ini juga bentuk syirik kecil. Ibnu Abbas berdalil dengan ayat syirik besar, fala taj'alu lillahi andada, untuk ucapan-ucapan yang itu adalah syirik kecil. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, silakan kita buka tanya jawab sebentar jika ada yang ingin didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.